White lies blur our lips, sweet as poison. Fell ill from your kiss. Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan tentang pemupukan kelapa sawit yang berkaitan dengan pupuk mikro. Pupuk mikro yang tergolong pupuk mikro merupakan sebuah unsur-unsur yang diperlukan tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan pupuk unsur hara makro yang seperti misalnya nitrogen, fosfor, kalium, kemudian magnesium yang diperlukan dalam jumlah yang relatif besar, di mana kadang-kadang sulfur juga di golongan makro seperti itu. Tapi di dalam kebutuhan kelapa sawit juga dibutuhkan yang namanya unsur hara mikro, di mana unsur hara mikro adalah dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil, di mana unsur hara mikro yang dibutuhkan kelapa sawit misalnya adalah boron, mangan, besi, tembaga, seng, molibdenum, dan klor. Ini adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit saja. Namun bahwa jumlah relatif kecil ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan tanaman kelapa sawit. Jadi kesimpulannya jangan sampai kita memupuk kelapa sawit dengan unsur hara mikro yang terlalu banyak. Karena bahwa unsur hara mikro yang terlalu banyak juga akan menjadikan peracunan di dalam tanaman kelapa sawit. Karena hanya dibutuhkan sedikit saja. Rata-rata unsur hara mikro adalah sebuah unsur yang diperlukan untuk mengaktifkan enzim, misalnya untuk mengaktifkan protein, baik dari boron, besi, kemudian Cu juga digunakan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada di tubuh tanaman kelapa sawit. Jika terlalu banyak, maka juga akan terjadi peracunan pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kalau sebuah analoginya bahwa unsur hara mikro ini adalah seperti kita itu berlibur kali ya. Jadi kita bekerja dengan sangat kuat loh. Ini kebutuhannya bukan kebutuhan hanya makan saja, tapi adalah kebutuhan hiburan. Jadi unsur hara mikro itu seperti hiburan bagi kita untuk mengaktifkan beberapa hal yang ada di dalam tubuh kita. Kita akan bahas satu persatu secara detail mungkin dalam sebuah konten khusus. Pada kali ini saya akan jelaskan secara umumnya. Secara umum unsur hara mikro adalah unsur hara yang banyak atau berhubungan dengan bahan organik. Jadi tanah-tanah yang semakin banyak bahan organiknya, maka kondisi unsur hara mikro relatif tersedia. Namun bagi tanah-tanah yang sudah tidak memiliki bahan organik cukup banyak, misalnya pada tanah terasan, yang tanah perbukitan yang diteras sehingga kita ini, maka dia kadar unsur hara mikro semakin rendah. Hal inilah yang menjadi titik poin perhatian kita para petani maupun para planter semuanya untuk memberikan sebuah sudut pandang penting ataupun pentingnya unsur hara mikro ini bagi pertumbuhan kelapa sawit, terutama di daerah-daerah marginal. Marginal adalah ketika dia unsur hara mikronya sangat sedikit, ketika bahan organiknya relatif sedikit. Kemudian misalnya kita berada di daerah yang berkapur, maka unsur hara yang relatif sedikit misalnya adalah unsur hara besi. Besi atau Fe ini semakin besar, semakin tinggi pH, maka unsur hara besi ini semakin tertekan. Maka di daerah-daerah perkapuran ataupun di daerah-daerah yang relatif pH-nya tinggi, alkalin, maka biasanya malah justru akan terjadi kekehatan besi atau kekurangan unsur hara besi. Misalnya daunnya menguning yang akan klorosis pada bagian pelepah tuanya. Kemudian unsur hara mikro ini biasanya akan ada pupuk khususnya. Misalnya boron itu diberikan dalam bentuk HGFB, High Grade Fertilizer boron atau borat. Kemudian besi misalnya pakai FeSO4, kemudian Cu pakai CuSO4 atau CuEDTA. Kemudian kalau yang mangan, kemudian MnSO4 misalnya seperti itu. Jadi ada pupuk-pupuk khusus bagi unsur hara mikro. Namun saran saya adalah jangan dipenuhi dalam jumlah yang terlalu banyak. Sekali lagi bahwa kelarutan unsur hara mikro yang diperlukan tanaman kelapa sawit hanya beberapa ppm saja. Artinya bahwa sangat rendah sekali. Sehingga jangan terkontaminasi sebuah pemikiran bahwa kalau misalnya kekurangan unsur hara boron atau nanti diberikan dalam bentuk borat atau HGFB,
Kekurangannya akan terjadi pada pembentukan jaringan pelepah yang tidak sempurna, akan berkeriting-keriting. Jadi kalau saya berikan banyak maka tidak akan keriting. Tidak seperti itu. Kita penuhi sedikit saja. Kebutuhan borat itu hanya sekitar 50 gram sampai 100 gram. Apakah dia harus dipenuhi setahun harus dikasih? Belum tentu. Ketika dia tanah aslinya atau tanah yang sudah mengalami lahan-lahan replanting, maka pemberian borat setahun sekali saja terkadang dikelang. Artinya tidak harus diberikan, tapi dia harus ada gitu. Maka ketika ada satu saja yang kekurangan atau sudah ada tanda-tandanya terjadi pengkeritingan daun, maka harus diberikan borat. Bukan sebuah pupuk wajib yang harus diberikan. Ketika bahan organik dengan menggunakan janjangan kosong yang sudah relatif bahan organiknya banyak, maka unsur hara mikro relatif tersedia. Maka kepada para planter dan para petani semuanya, usahakan penggunaan pupuk organik atau pemupukan organik, misalnya menggunakan kotoran hewan ataupun menggunakan janjangan kosong solid misalnya dari limbah pabrik. Hal ini sangat diperlukan untuk memenuhi unsur hara mikro ini. Jadi kita tidak perlu menambahkan unsur hara mikro khusus, di mana pupuk unsur hara mikro atau pupuk yang mengandung hara mikro, baik tadi ada boron, molibdenum, mangan, Cu, Fe, klor, itu tidak diberikan karena harganya relatif lebih mahal dibandingkan pupuk utamanya. Misalnya N pakai urea, P pakai rock fosfat, TSP, SP36, kalium menggunakan KCl, mangan pakai dolomit atau gesterit. Itu harganya jauh lebih rendah dibandingkan pupuk yang mengandung unsur hara mikro. Jadi mohon perhatiannya, mulai sekarang nggak ada salahnya kita coba dengan menggunakan pupuk organik yang berupa kotoran hewan ataupun menggunakan janjangan kosong supaya pembentukan ataupun di dalam tanaman kita tidak mengalami kekurangan unsur hara mikro yang sangat vital bagi pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman kelapa sawit kita. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan salam bahagia selalu petani sawit Indonesia. Salam planter Indonesia.